Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Eli Febrianti selaku guru fisika untuk kelas 12 TKJ. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai listrik arus searah, di mana yang kalian pelajari sampai dengan hambatan pada kawat penghantar. Maka untuk minggu ini kalian akan mempelajari masih dalam bab yang sama tentang listrik arus searah, tapi hanya submaterinya saja yang berbeda. Yang akan kita pelajari minggu ini adalah tentang hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 dia menjelaskan mengenai arus percabangan, di mana ada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini kalau kita lihat pada gambar rangkaiannya ada I, kemudian dia bercabang menjadi I1, I2 dan I3. Jadi nanti pada saat dia dijumlahkan, maka I itu nilainya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I itu kita lihat di situ. Lihat di sini ya. Ini I-nya masuk. Jadi nanti kalau misalkan kita teruskan rangkaiannya, ada I yang keluar di sini, nah maka harus sama antara I yang masuk di sini, ini yang masuk dengan yang keluar. Ini berarti yang keluar. Nah, seperti itu. Atau kalau kita tuliskan rumusnya di sini, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, atau secara umum jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Oke, di sini ada contoh soal untuk hukum Kirchhoff 1. Tentukan besar dan arah arus listrik I4. Nah, di sini ada gambarnya. Kita lihat ada I1 3 ohm, I2 6 ohm, I3 4 ohm, I4 yang ditanyakan, dan I5 1 ohm. Kalian harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang masuk dan yang keluar. Yang masuk berarti mengarah ke titik, yang keluar berarti yang menjauhi titik. Kita lihat, yang mengarah ke titik tengah itu ada I1, I2, dan I5. Berarti I1, I2, I5 itu masuk ke dalam arus yang masuk. Kemudian yang keluar berarti yang menjauhi titik tengah, itu ada I4 dan I3. Berarti nanti I keluarnya adalah I3 ditambah I4. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 1, jumlah I masuk sama dengan I keluar. Tadi disebutkan yang masuk ada I1, I2, dan I5. Dijumlahkan semua, I1 tambah I2 tambah I5 sama dengan yang keluar yang menjauhi titik, itu ada I3 dan I4. Berarti I3 ditambah I4. Maka di situ kita masukkan angkanya. I1 adalah 3, I2-nya 6, I5-nya 1. Berarti di sini 3 ditambah 6 ditambah 1, kita punya berapa di sini? Ada 10. Nah, sama dengan di sini berarti sama dengan ya I3 ditambah I4. I3-nya 4. 4 ditambah I4. Berarti I4 sama dengan 10. 4-nya pindah, tadinya positif jadi negatif. Nah, I4 sama dengan 10 dikurangi 4 dapat 6 ohm. Nah, di sini ya ada 6 ohm I4-nya. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk hukum Kirchhoff 1. Kemudian sekarang pada hukum Kirchhoff kita juga mempelajari mengenai rangkaian resistor. Rangkaian resistor itu dibagi menjadi dua. Ada yang seri dan ada yang paralel. Sekarang kita lihat yang seri. Yang seri di sini berarti susunannya ke samping, ya. Susunannya ke samping. Di sini ada R1, R2, R3. Maaf ya, ini gambarnya kebalik. R1 berarti resistor pertama, R2 resistor kedua, R3 resistor ketiga. Jadi kalau kamu dianalogikan seperti ini, kalau seri itu, kamu duduk sebelahan sama teman kamu, itu berarti seri ya. Sebelahannya itu ke samping kanan atau ke samping kiri.
itu berarti dikatakan sebagai seri. Untuk hambatan seri ya, jadi kalau resistor yang disusun secara seri artinya dia untuk memperbanyak hambatan penggantinya. Maka di situ ada rumusnya adalah untuk R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini untuk hambatan seri ya. Jadi jumlah hambatan totalnya lebih banyak daripada nilai resistor atau nilai hambatan penyusunnya. Nah, arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sama. Artinya arus totalnya yang masuk dalam rangkaian seri sama dengan arus yang masuk pada setiap resistor. Jadi di situ dikatakan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, kemudian untuk V-nya, potensialnya atau tegangannya. Tegangan atau potensialnya dia di sini memiliki jumlah yang lebih besar untuk totalnya dibanding tegangan pada setiap resistornya. Maka ada rumusnya V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Atau bisa kita tuliskan rumusnya lagi IR total. IR total, I dikali R total itu ini ya. IR dikali total itu dia sama dengan V-nya, IR total. IR total, ingat hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ya, jadi kalau ada I kali R total itu sama saja menghitung tegangannya. Tadi kan dikatakan tuh tegangan totalnya itu sama dengan tegangan tiap penyusun resistornya. Maka untuk kita hitung I1 dikali R1 tambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Ada seri berarti ada paralel. Kalau seri rangkaiannya tadi ke samping kiri atau ke samping kanan. Kalau rangkaian paralel itu berarti rangkaiannya yang disusun ke atas atau ke bawah atau yang ke depan dan ke belakang susunnya. Nah, kita lihat di sini resistornya. Ada R1 berarti R2 ada R3. Beda ya, kita lihat susunannya, rangkaian susunannya beda. Seri dan paralel. Kalau yang seri untuk memperbanyak hambatan total penggantinya, kalau paralel di sini dia untuk lebih menghemat. Jadi hambatan total pada rangkaian paralel lebih kecil daripada nilai resistor atau hambatan penyusunnya. Nah, jadi untuk rumusnya kita lihat di sini. Nah, ada 1/R total. Nih yang ini ya. 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Di situ sudah menyatakan, sudah menjelaskan lebih detail kalau dia nanti nilai hambatan totalnya akan lebih kecil daripada nilai hambatan penyusunnya. Kalau di seri, arus yang mengalir pada rangkaian seri itu nilainya sama semuanya dari nilai arus totalnya sampai arus tiap hambatannya, tiap resistornya. Maka untuk paralel di sini arus yang masuk ya, arus yang masuk pada rangkaian paralel itu nilainya berbeda antara arus total dengan arus penyusunnya. Karena kita lihat di sini percabangan. Nah, kalau kita lihat begini, otomatis kita harus ingat dengan hukum Kirchhoff 1, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Adapun untuk nilai yang sama pada rangkaian paralel adalah nilai tegangannya. Nah, jadi tegangan totalnya atau potensial totalnya itu sama dengan potensial atau tegangan pada tiap hambatan atau resistor penyusunnya. Sekarang kita ada contoh soal di sini. Hitunglah berapa besarnya hambatan pengganti rangkaian di atas. Kalau kita lihat rangkaiannya, berarti ini masuk ke dalam rangkaian gabungan. Kenapa gabungan? Karena di sini ada yang seri, ada yang paralel. Nah, yang pertama kita cari yang ini dulu. Ini ya, kita cari ini dulu. Nah, ini berarti susunnya paralel. Nah, kita buat 15 berarti kita bikin 1/RP1 sama dengan
1/15 ditambah 1/. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama kita lakukan adalah lihat yang di kotak merah itu disusun seri. Nah, kalau yang seri berarti hitungannya adalah RS1 sama dengan 15 ditambah 15, hasilnya adalah 30 ohm. Kemudian yang bawahnya kita lihat di situ. Ya. Nah, tadi kan ini udah dapet nih 30 nih. Ini kan udah dapet 30 ya. Karena sudah disusun seri, maka hambatannya berubah menjadi 1. Nih 30 ya. Kemudian setelah itu, nah yang di kotak merah kedua itu adalah susunnya paralel. Kalau paralel ya, kalau paralel berarti kan pakai 1/RP1. 1 yang 15 nih, 1/15 ditambah 1/30. Ini dapat. Samakan dulu penyebutnya ya. 15 sama 30 itu belum sama. Samain, yang bisa dibagi 15 berarti 30. Kita dapat 30. 30 bagi 15 dapat 2, dikali 1 dapat 2 di sini. Kemudian 30 bagi 30 dapat 1, dikali 1 dapat 1. Jadi 2 tambah 1 dapat 3/30. Atau di sini RP1 itu sama dengan 30 dibagi 3 dapat 10 ohm ya. Nah, selanjutnya berarti kita punya tuh RP1-nya 10 ohm. Selanjutnya di sini. Lihat, ini berarti kan RP1 ya. Ini RP1, yang ini RP1 yang tadi kita hitung 10 ohm. Kemudian digabungkan dengan yang ini 15 dengan 15. Nah, ini susunnya seri ternyata. Berarti tinggal kita jumlahkan. 15 tambah 15 tambah 10 dapat 40 ohm. Nah, udah dapat nih 40 ohm. Ini ya, ini 40 ohm. Kita taruh di sini. Nah, sekarang tinggal satu nih rangkaiannya nih. Terakhir, kita dapat paralel. Nah, 1/RP2 sama dengan 1/10. Yang ini 1/10 ditambah 1/40. Sama seperti tadi yang paralel pertama, kita samakan penyebutnya. 40 berarti 40 bagi 10 dapat 4, dikali 1 dapat 4, ditambah 40 bagi 40 dapat 1, kali 1 dapat 1. 4 tambah 1, 5/40. Berarti RP2 nya dibalik. 40 dibagi 5 dapat 8 ohm. Berarti hambatan penggantinya adalah 8 ohm. Nih, hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Sama halnya dengan tadi. Sekarang kita lihat di sini, ya. Sama seperti tadi, sekarang Ibu minta tolong kalian cari hambatan penggantinya, kuat arusnya, tegangan pada R1, R2, dan R4, R3, R4, kuat arusnya juga sama. Kalian cari, kemudian kalian kerjakan di bukunya masing-masing, kemudian difoto dan upload pada link yang sudah Ibu sediakan, ya. Selanjutnya adalah hukum ohm pada rangkaian tertutup. Apa sih bedanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Kita lihat di sini bedanya. Kalau pada rangkaian terbuka, kita hanya punya komponennya adalah tegangan atau potensial listrik yang disimbolkan V, kemudian hambatan pada resistor yang disimbolkan R besar, dan ada I-nya kuat arus. Tapi pada rangkaian tertutup di sini komponennya ada epsilon yang kayak E, itu dibacanya epsilon, itu adalah GGL. GGL listrik, ya. Nah, gaya gerak listrik itu punya satuan volt. Kalau ada GGL, secara otomatis ada hambatan dalam R kecil. Nah, ada R kecil, itu hambatan dalam satuannya ohm. Kemudian yang R besar ini adalah hambatan luar, satuannya juga ohm. Dan I itu adalah kuat arus listrik. Maka untuk hukum ohm pada rangkaian tertutup, rumusnya adalah epsilon sama dengan I dikali R besar ditambah I dikali R kecil.
Di situ kita lihat ada keterangannya epsilon, R kecil, R besar, dan I. Oke, terima kasih. Materi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, dan semoga untuk materi hari ini bermanfaat dan bisa disimak dengan baik. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan lupa ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan.